wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Syafitri. Saya dari kelas 11I dan saya di sini akan mengerjakan tugas remedial biologi. Nah, di sini materinya tentang difusi, osmosis, beserta dampak dan contoh-contohnya. Stay tune. Lanjut ke materi, yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, contohnya itu seperti membuat teh. Nah, selanjutnya ada dampak difusi. Dampak difusi juga dapat merujuk pada perpindahan zat padat, cair, atau gas dari bagian konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Akibatnya, konsentrasi itu menjadi zat yang sama. Nah, saya di sini akan memberikan contoh mengenai difusi. Saya di sini menggunakan parfum. Setelah saya semprot parfum ini ke dalam ruangan kamar saya, parfum itu akan menyebar dan akan menimbulkan wangi yang sedap. Nah, selanjutnya materi osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat larut dari hipotonik atau konsentrasi rendah ke hipertonik, konsentrasi tinggi. Contohnya, air masuk ke dalam tanah, lalu air itu akan masuk juga ke dalam akar tumbuhan. Nah, selanjutnya ada dampak osmosis yang ada 3, yaitu yang pertama ada plasmolisis. Plasmolisis peristiwa yang terjadi ketika sel tumbuhan terpapar larutan hipertonik. Dampaknya itu sel tumbuhan kehilangan air sehingga sel menjadi lemah dan layu. Sel tumbuhan mengkerut dalam dinding sel. Terbentuk celah antara dinding sel dan membran plasma. Nah, lalu yang kedua ada krenasi. Krenasi adalah proses pengerutan sel akibat kehilangan air melalui osmosis. Dampak dari krenasi itu, membran sel akan menjadi terlipat dan berbentuk seperti gerigi, sehingga permukaan sel menjadi bergelombang atau bergerigi. Pada sel darah merah, krenasi dapat menyebabkan sel berubah menjadi ekinosit dan akanosit. Nah, lalu yang terakhir adalah plasid. Plasid terjadi ketika sel tumbuhan berada dalam larutan isotonik. Dampak dari plasid pada sel tumbuhan adalah sel menjadi lembek dan kehilangan turgiditasnya. Di sini saya akan melakukan percobaan osmosis dengan menggunakan wortel. Nah, wortel ini akan dimasukkan ke dalam air. Nah, air itu akan berisikan garam. Saya aduk, yang di sini 1 sendok dan di sini 2 sendok dan ini air biasa. Lalu kita masukkan wortel ini ke dalam air secara bersamaan. Nah, kita tunggu perubahannya selama 30 menit. Bye-bye. A few moments later. Di sini, kita sudah merendam wortel selama 30 menit. Di sini saya akan mengambil wortel tersebut. Nah, di sini saya akan mengukur wortel ini apakah masih sama 4 cm atau tidak. Oh iya, tadi saya lupa. Di video sebelumnya yang saya sudah memotongkan wortel, ini ukurannya semulanya 4 cm. Dan saya akan mencoba yang dari air biasa. Ternyata masih sama, cuma ini masih lumayan keras. Dan ukurannya tetap sama 4 cm. Nah, lalu di sini saya akan mengambil wortel yang larutan airnya ada 1 sendok garam. Ukurannya tetap sama, namun di sini lumayan lunak wortelnya. Nah, yang terakhir di sini saya mengambil wortel yaitu dari gelas larutan garam, itu 2 sendok makan. Ternyata masih sama, ukurannya 4 cm, namun ini lebih lunak dibandingkan dengan yang gelas 1 sendok garam. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.